Kita akan langsung masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu oleh Sobat Cuan, yaitu Dialog Invest Time Week CNBC Indonesia yang membahas anti terlilit kartu kredit usai lebaran. Bersama Grace Situmeang, General Manager Divisi Bisnis Kartu BNI. Selamat malam Ibu Grace, kabar sehat Bu? Selamat malam Mas Daniel, kabar baik Mas Daniel, Kabar baik selalu ya sehat. Ibu Grace. Ya, Nah ini kalau kita lihat tren sama. konsumsi ini seperti apa nih untuk tren konsumsi masyarakat di masa lebaran ini kalau dibandingkan dengan hari lainnya? Ya, Mas Daniel, kalau mendekati masa Lebaran ini, memang pandemi selama 1 tahun ini memang merubah sepertinya untuk pola konsumsi masyarakat kita. Mhm. Jadi kalau sebelum pandemi biasanya menjelang Ramadan itu ya, biasanya pola konsumsi itu sudah mulai dipenuhi dengan transaksi belanja groceries gitu ya, kemudian juga untuk traveling karena nanti itu keperluan mudik gitu ya. Kemudian juga untuk transaksi di e-commerce itu juga cenderung naik. Nah, dengan adanya pandemi ini pola konsumsi berubah karena memang ada larangan mudik ya. Jadi konsumsi pada saat masa Ramadan Lebaran di masa pandemi cenderung yang meningkat itu adalah transaksi e-commerce. Mhm. Nah, di samping e-commerce juga transaksi groceries itu tetap, bahkan itu lebih meningkat dibanding sebelum pandemi. Jadi yang berkurang jauh itu adalah justru traveling karena memang sudah tidak bisa mudik. Tapi untuk groceries itu kenapa meningkat? Karena memang kebutuhan untuk hantaran itu kan tetap ada. Jadi karena Mhm. tidak bisa bertatap muka, konsumen itu cenderung untuk mengirimkan hantaran atau parcel. Nah, itu yang kebutuhan itu juga jelas ada di masa Lebaran ini. Mhm. Kurang lebih Baik. begitu, Mas Daniel. Baik, kebutuhannya masih ada begitu ya, dan tadi seperti yang dikatakan Ibu Grace ini sepertinya geliatnya akan bertambah ini ya, ini menjelang bulan-bulan Ramadan. Nah, tapi kalau Betul, penggunaan kartu kreditnya iya. khususnya di masa Lebaran seperti apa ini Ibu Grace? Ya, kalau khusus kartu kredit, kalau saya boleh share untuk data transaksi kita di kartu kredit Mhm. BNI, biasanya sebelum dan sesudah masa Ramadan itu ada kenaikan growth transaksi sekitar 30%-an. Jadi ini cukup Mmm. signifikan. Nah, di sektor-sektor mana saja yang meningkat tajam itu adalah konsumsi di sektor groceries, kemudian di e-commerce, kemudian Mhm. juga di sektor untuk kesehatan. Nah, ini juga Mhm. satu hal baru, perubahan di masa pandemi ini, kesehatan ini menjadi sangat signifikan naiknya karena ini juga dikonsumsi bahkan dijadikan isian hantaran atau parcel ya, itu bisa diberikan juga Mmm. kepada orang Menarik. lain, Mhm. itu. Dan juga untuk hobbies. Nah, ini juga salah satu hal baru yang akan bisa naik Mhm. juga nanti di masa libur Lebaran, tidak kemana-mana, tetapi dia memanfaatkannya itu mengisinya dengan mungkin dengan dekor rumah begitu ya, kemudian dengan membeli tanaman, hobisnya dia atau hobis dalam arti sport juga. Jadi outdoor sport juga itu meningkat itu sekarang trennya. Seperti itu Mas Mhm. Daniel. Baik, ini banyak ini ya yang ternyata masih menjadi pola belanja daripada para sobat cuan. Ini terbaca juga ini sama Ibu Grace, ada yang suka hobi ini. Nah, menarik untuk kita bahas lebih Betul. lanjut. Tapi kalau dari sisi strategi untuk mengatur penggunaan kartu kredit supaya nggak terlilit utang deh dan juga cicilan usai masa Lebaran ini Mhm. seperti apa nih Ibu Grace? Banyak sobat cuan yang pengen tahu nih. Nah, ya. Menarik nih pertanyaannya Mas Daniel. Ya buat sobat cuan semuanya, kalau nanti setelah lebaran nggak usah pusing lagi dengan tagihan kartu kredit ya tentunya. Ini kita bisa manage, kita bisa atur semua cash flow-nya dengan banyak sekali sebenarnya yang kita tawarkan dengan kartu kredit Mhm. ini. Dengan kartu kredit BNI misalnya nanti untuk Ramadan Lebaran ini Sobat Cuan bisa nantikan. Sebenarnya promo-promo kita itu bisa diskon hingga 30%. Di mana saja? Bisa di groceries, bisa di e-commerce, bisa di health merchant gitu ya. Itu hingga 30% Sobat Cuan. Mhm. Nah, nggak ketinggalan juga kalau misalnya masih ragu untuk keluar rumah, itu bisa dilakukan dengan transaksi e-commerce.
gitu ya. Itu bisa Mhm. jadi bisa online ataupun offline. Nah, kemudian apalagi strateginya buat sobat cuan supaya tidak terkena lilitan hutang, kita juga memberikan fitur cicilan 0% 36 bulan. Bayangkan, Wow, itu jadi 3 bisa tahun. sampai dengan 3 tahun kita mencicilnya tanpa bunga, Mas Daniel. Nah, ini juga Wow. sangat menarik dan juga ada kita sampaikan juga untuk program dengan bunga ringan. Itu bisa hingga 0,7. Nah, apalagi yang sebenarnya bisa dimanfaatkan? Kita Mhm. juga punya namanya BNI Reward Point. Jadi setiap transaksi 2.500 menggunakan kartu kredit BNI itu langsung mendapatkan satu BNI Reward Point dan itu bisa ditukarkan dengan transaksi. Mhm. Nah, fitur-fitur menarik itu yang kita sampaikan dan bisa dimanfaatkan untuk pemegang kartu kredit. Dan selain itu juga sebenarnya di masa pandemi ini regulator kita juga memberi banyak kemudahan. Jadi yang pertama untuk cicilannya, untuk apa namanya bunganya sendiri, Mas Daniel, Mhm. selama masa pandemi itu sudah turun dari 2,25 sekarang menjadi 2%. Nah, ini bisa membantu Mmm. meringankan untuk mengembalikan untuk yang tidak membayar penuh. Kemudian yang kedua adalah batas minimum pembayaran. Biasanya itu 10%. Nah, ini sudah diturunkan menjadi 5%. Begitu Mhm. juga dengan denda keterlambatan. Biasanya itu 3%, sekarang diturunkan menjadi 1%. Jadi hal-hal inilah yang bisa membantu sekarang pemegang kartu lebih ringan untuk melakukan cicilan atas transaksinya menggunakan kartu kredit. Dan ini menjadi strategi juga supaya Sobat Cuan tidak ragu menggunakan kartu kredit bertransaksi di Mhm. masa Ramadan dan Lebaran nanti. Dan satu Wow. lagi, kita Mhm. juga punya satu fitur namanya My Credit Card Mobile. Jadi ini satu Mhm. aplikasi yang bisa di-download di Android maupun di iOS itu untuk memonitor pemakaian kartu kreditnya, tagihannya. Mhm. Jadi supaya nggak kebablasan gitu Mas Daniel. Wah, jadi bisa kontrol. Waduh, saya pemakaian saya udah segini nih bulan ini. Berarti bulan depan mungkin saya akan mengurangi. Tagihan saya udah segini, minimum bayar segini. Jadi semuanya bisa dimonitor dengan baik. Nah, ini harapannya Sobat Cuan juga bisa tidak terlilit hutang nanti setelah lebarannya berakhir. Jadi waktu masa lebaran tetap happy, setelah lebaran pun tetap happy. Karena tagihan kartu kreditnya bisa dimonitor dan dikontrol dengan baik. Bu Grace Itu ini Mas paham Daniel. banget ya sepertinya ya, banyak sobat cuan yang sepertinya sering kebablasan ini Bu Grace. Nah, kita Ya. masih berbicara terkait dengan, strategi cicilan kartu Ya, kredit begitu ya, tapi sekarang kita lihat dari sisi ya, komposisi pos pengeluaran nih untuk cicilan kartu kredit dari ya, pendapatan bulanan yang ideal. Itu idealnya itu berapa persen sih komposisinya Bu Grace? iya. Mungkin saya coba menyampaikan dulu ya, kalau dari aturannya BI dan OJK sebenarnya untuk kita melihat capacity payment sebenarnya Mas Daniel. Jadi untuk Mhm, income di bawah 10 juta itu biasanya kita memberikan batas kredit limit itu bisa maksimum 3 kali. Nah, baik. harapannya dengan income itu untuk kemampuan kita sisihkan dari income kita itu untuk pembayaran kartu kredit, untuk pembayaran tagihan rutin, itu sebenarnya bisa kita cap sebaiknya maksimum di 50% dari income Mhm, kita. Kurang lebih itu, Mas. 50% Jadi dari income ya untuk berarti ya? menjaga, ya, Mhm. Ini ya, angka-angka untuk penting yang disisihkan untuk harus di pembayaran tagihan rutin. iya, ini angka yang penting yang harus Ya, dihafalkan penting untuk juga sobat dijaga. cuan begitu, supaya tidak kebablasan gitu ya Bu Betul. Grace. Nah, Ya, kalau terkait betul. dengan limit Betul, kartu Mas. kredit ini yang sesuai dengan kebutuhan gimana nih cara memaksimalkannya? Ya, sebenarnya kalau untuk memaksimalkan penggunaan limit kartu kredit ini, kita kan melihat kebutuhan kita biasanya ada dua hal ya, Mas Daniel ya. Jadi ada Mhm, kebutuhan yang sifatnya rutin atau sifatnya memang taktikal ataupun ad hoc. Nah, ini sebenarnya kita bisa gunakan dengan menggunakan kartu kredit. Kenapa? Karena kita bisa mengatur cash flow ini dengan baik. Dan juga dari sejak transaksi sampai dengan nanti jatuh tempo kita pembayaran, itu masih ada jeda waktu yang bisa kita mhm, atur sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau untuk kebutuhan rutin seperti untuk membayar telepon, tagihan telepon, listrik gitu ya, itu bisa menggunakan kartu kredit sebenarnya, bisa mhm, dioptimalkan limitnya. Kemudian misalnya ada kebutuhan ad hoc, kita nggak tahu juga, misalnya kebutuhan untuk rumah sakit atau tiba-tiba mungkin
LED TV kita rusak gitu ya. Nah, Mhm. ini kan besar untuk amount transaksinya. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh sobat cuan untuk menggunakannya dengan kartu kredit gitu ya. Karena Mhm. kenapa? Selain bisa nanti dilakukan dengan cicilan, dapat juga BNI reward point-nya. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.